Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang strategi pemasaran digital terintegrasi. Perkenalkan, nama saya Sandi Purnama Hakim. Saya Riko Hartono Salim. Saya Ivan Adian Gresetia. Perumusan strategi digital marketing. Dalam sebuah kampanye digital, perlu dilakukan perumusan strategi yang tepat agar didapat hasil yang maksimal. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam perumusan strategi pemasaran, yaitu 1. Analisis SWOT. Pertama-tama perlu dilakukan analisis terkait kondisi perusahaan. Dalam melakukan analisis, dapat menggunakan konsep analisis SWOT. Lakukan identifikasi terkait masing-masing aspek terhadap bisnis. Temukan apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari produk yang ditawarkan. Selain itu juga perlu melihat kesempatan dan ancaman yang ada di dalam bisnis. 2. Penerapan objektif. Dalam merencanakan strategi pemasaran, objektif perlu ditetapkan terlebih dahulu agar dapat menjadi acuan dari langkah-langkah yang diambil. Objektif merupakan tujuan yang ditetapkan oleh perancang strategi pemasaran. Secara umum, objektif dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu awareness, achieved, quality, dan action. 3. Menentukan target khalayak. Agar strategi pemasaran digital lebih tepat sasaran, perlu identifikasi target khalayak yang tepat agar didapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengidentifikasi sasaran khalayak, Anda dapat melihat dari beberapa aspek, seperti demografi yang meliputi jenis kelamin, umur, penghasilan, status pernikahan, pekerjaan atau industri, dan tingkat pendidikan. 4. Setelah Anda mengetahui demografi dari target khalayak, kini saatnya menentukan channel komunikasi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemasaran digital, channel dapat berupa website, media sosial, email, apps, video, blog, dan lain sebagainya. Bagi kebanyakan bisnis yang kecil, biasanya channel ditentukan oleh budget yang tersedia. Setiap bisnis bisa mendapatkan keuntungan dari strategi pemasaran multi-channel untuk mengikat visibilitas ke target khalayak. Implementasi strategi. Strategi pemasaran digital diperlukan untuk memberikan arahan yang konsisten untuk aktivitas pemasaran online organisasi sehingga mereka terintegrasi dengan aktivitas pemasaran lainnya dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Lanjut. Strategi pemasaran digital memiliki banyak kesamaan dengan tujuan tipikal dari strategi pemasaran tradisional. Karena itu akan memberikan arahan masa depan untuk aktivitas pemasaran digital, menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran, melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan, memasukkan formulasi strategi untuk menangani pilihan strategi pemasaran yang khas seperti pasar sasaran, posisi dan spesifikasi bauran pemasaran, mengidentifikasi strategi mana yang tidak dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan, menentukan bagaimana sumber daya akan digunakan dan bagaimana organisasi akan disusun untuk mencapai strategi. Lanjut. Ini adalah beberapa implementasi digital marketing. Yang pertama SEO, yaitu Search Engine Optimization. Selalu digunakan perusahaan agar mudah ditemukan oleh pelanggan. Yang kedua,
SEM atau Search Engine Marketing adalah teknik pemasaran berbayar agar lebih cepat untuk berada di posisi teratas pencarian Google. Yang ketiga, sosial media marketing, yaitu teknik pemasaran media sosial digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Yang keempat, social media ads adalah kegiatan digital marketing berbayar dengan menggunakan media sosial seperti Facebook Ad, Instagram Ad, Link Ad, TikTok, dan lain sebagainya. Yang kelima, konten marketing merupakan seni penjualan dengan memanfaatkan konten digital sehingga konsumen tidak merasa bahwa perusahaan sedang melakukan promosi. Mengevaluasi pendekatan strategi alternatif untuk penggunaan platform digital. Transformasi digital berjalan lancar di semua sektor. Hal tersebut dikarenakan transformasi digital memungkinkan bisnis untuk menciptakan sumber pendapatan baru, mengubah model bisnis mereka, dan tetap aktif menjalankan bisnisnya. Menurut IT Kearney, adopsi produk dan layanan digital di Asia Tenggara diperkirakan akan berkontribusi hingga 1 US dollar triliun pada PDB daerah pada tahun 2025 dengan perusahaan termasuk lembaga keuangan yang berinvestasi dalam solusi teknologi strategis untuk memperluas jangkauan dan akuisisi konsumen serta meningkatkan operasi secara keseluruhan. Walaupun transformasi digital dalam organisasi menjadi semakin diminati, namun banyak perusahaan yang ingin memodernisasikan sistem dan proses mereka, mengalami tantangan yang mendasar. Inisiatif transformasi digital yang mereka aplikasikan tidak dapat benar-benar menghasilkan transformasi secara menyeluruh di perusahaan. Sekian dan terima kasih.